Kalimantan sudah mewadahi kita untuk melakukan sosialisasi 5Me 2045 Business Competition tahun 2024 tahun sekarang. Izin kembali untuk saya perkenalan singkat. Saya Rahma Danis, juga merupakan dari Mata Garuda Representatif. Dahulunya Awardi PDP APK 173. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Mahfud Fajri dari PNWS, salah satu the winner BC tahun 2023 yang telah berkesempatan dan memberikan waktunya untuk kita semua dalam sosialisasi kali ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Pak Dwi Larso sebagai Direktur Beasiswa LPDP yang selalu support kita dari awal perencanaan BC hingga saat ini dan ke depan-kedepannya. Baiklah, saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Ibu. Oke, Mas Panca. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit apa itu 5Me 2045 Business Competition tahun 2024 dan kenapa diangkatkannya Business Competition tersebut. Jadi pada saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia itu kurang lebih 128 juta, di mana angkatan kerja tersebut terdiri dari lulusan perguruan tinggi sebesar 10%, itu sekitar 12,8 juta jiwa, dan lulusan SMA sederajat itu sekitar 30%-nya, di mana ini kurang lebih 38,4 juta jiwa, dan ternyata lulusan SMP ke bawah itu sebesar 60%, itu sebesar kurang lebih 76,8 juta jiwa. Nah, berdasarkan penelitian dari McClelland, yaitu suatu negara dikatakan makmur jika jumlah wirausaha minimal sebanyak 2% dari populasi yang ada. Nah, dari hitungan tersebut kita mencoba menghitung dan mengkalkulasikannya. Jadi, jika satu orang wirausahawan mempekerjakan 25 orang, maka diperoleh 5,12 juta wirausaha untuk mendapatkan 2% dari jumlah populasi yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kenapa dari latar belakang inilah kenapa kita ingin mengadakan mengangkatkan bisnis 5Me 2040, di mana 5 million entrepreneurship di tahun 2045. Jadi 5 juta wirausahawan ini juga dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, serta kita juga mempersiapkan untuk menghadapi bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia beberapa tahun ke depannya. Nah, maka dari itulah lahir 5Me 2045, di mana business competition ini diharapkan menghasilkan para pembisnis yang bisnis to growth, bukan bisnis to survive, di mana jika kita lihat Pak Dwi Larso selalu menyampaikan kepada kita bagaimana bisnis to survive ini mereka struggle-nya untuk hari ini dan untuk besoknya, sedangkan bisnis to grow ini adalah bisnis yang selalu berkembang dari tahun sekarang, tahun ke depan, dan untuk melihat peningkatan di setiap tahunnya, seperti itu. Sehingga dengan terciptanya bisnis sebanyak 5 juta tersebut diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan serta menggali potensi-potensi atau inovasi yang ada di Indonesia untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia, seperti itu. Sehingga nantinya terciptanya lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan dari warga ataupun masyarakat Indonesia, seperti itunya. Dan untuk target kita, target peserta dari Business Competition tahun ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada alumni dan awardee, ada mahasiswa dan umum, serta mahasiswa serta teman-teman siswa SMA, MA, ataupun SMK sederajat, seperti itu. Nah, berikut cerita sukses kita di business competition di tahun kemarin. Jadi, business competition ini sudah menjadi
tahun kedua kita adakan. Yang tahun pertamanya di tahun 2023 kita sukses merangup peserta sebesar 5.285 peserta di tahun kemarin. Nah, harapannya juga di tahun ini LPDP bisa kembali atau eh, mendapatkan peserta sejumlah sebanyak ini. Dan pada tahun kemarin kita juga mendatangkan para juri dan mentor dari berbagai universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Jadi tahun kemarin juga ada dewan juri atau mentor dari NUS dari Singapura. Dan diperoleh pemenang sebanyak 57 57 pemenang, dan 57 pemenang tersebut diberangkatkan ke Singapura untuk mengikuti short course di NUS, di mana kita ketahui NUS ini merupakan eh, kampus nomor satu terbaik di Asia, seperti itu. Nah, berikut timeline dari kegiatan bisnis competition tersebut, di mana pada saat ini kita masih berada di tahap seleksi proposal wilayah, yaitu pengumpulan proposal dari teman-teman semua. Jadi dari tanggal 5 Oktober hingga tanggal 16 November, itu tepatnya hari Sabtu besok, kita udah closing untuk submit proposal. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk mensubmit proposal dari ide bisnis maupun bisnis yang akan diikutkan pada agenda bisnis competition tersebut. Nah, setelah kita selesai penutupan penutupan dari proposal, pengumpulan proposal. Nah, selanjutnya kita akan memberikan feedback terhadap proposal yang telah teman-teman submit tersebut. Jadi inilah pembeda kita dengan bisnis competition atau kompetisi-kompetisi yang lainnya, seperti itu. Biasanya kalau kompetisi yang lain itu mereka hanya setelah kita submit proposal, nanti akan ada penilaian dari dewan juri dan ada pengumuman, oh ini nih yang akan masuk ke tahap selanjutnya. Tetapi bisnis competition 5 Me 2045 tersebut memberikan perbedaan dengan bisnis kompetisi yang lainnya, dengan memberikan feedback terhadap proposal yang telah teman-teman submit. Jadi nanti teman-teman nggak perlu ragu nih, misalnya sekarang belum maksimal pembuatan proposalnya, nanti bisa dimaksimalkan lagi di saat adanya feedback dari dewan juri. Jadi teman-teman setelah mendapatkan feedback dari dewan juri, nanti akan kembali teman-teman revisi seperti itu proposal yang telah disubmit. Jadi perbaikan submitnya bisa eh, dilakukan di mulai tanggal 1 Desember tahun 2024, seperti itu. Dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember kita akan melakukan penilaian proposal, dipilih 10 terbaik per wilayahnya. Jadi diharapkan di sini sekitar kurang lebih 5.000 peserta, dan akan masuk ke tahap seleksi presentasi wilayah itu sekitar 500 tim. Di mana seleksi presentasi wilayah ini akan kita adakan di sekitar tanggal 10 sampai tanggal 22 Desember, seperti itu. Di mana timelinenya itu ada 10 Desember itu pengumuman 10 terbaik masing-masing wilayah, dan nanti akan dilanjutkan dengan mentoring peserta, di mana mentoring peserta ini akan kita lakukan secara online, seperti itu. Setelah dilakukan mentoring peserta, nanti akan diadakan submisi pitch deck dari kegiatan mentoring yang telah kita lakukan. Sehingga dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Desember nanti akan ada presentasi tingkat wilayah, seperti itu. Dan di sini di saat presentasi tingkat wilayah akan dipilih 3 terbaik per wilayah. Sehingga 500 tim yang di kategori tersebut dipilih berdasarkan 10 tim per kategori per wilayahnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mengadakan presentasi finalis nasional, di mana kegiatan tersebut kita mulai dari tanggal 21 Desember 2024 hingga 21 Januari 2025. Kenapa kita memilih presentasi final tersebut di tanggal 21 Januari? Karena pada tanggal tersebut merupakan ulang tahun dari LPDP dan Mata Garuda, seperti itu. Dan untuk timelinenya sendiri, kita dari mulai tanggal 22 Desember itu pengumuman 3 terbaik dari tim terbaik masing-masing wilayah, kemudian dilanjutkan lagi tanggal 22 Desember hingga tanggal 12 Januari tahun 2025, yaitu mentoring online tim nasional, dan kembali
dilakukan pengumpulan BISDAT dari kegiatan mentoring online yang kita lakukan. Dan tanggal 21 Januari adalah presentasi tingkat nasional, di mana pada saat presentasi finalis nasional ini akan dipilih sebesar 50 tim yang terdiri dari tim terbaik kategori BIP dan kategori BGP. Nah, berikut kategori dari peserta yang bisa mengikuti bisnis competition tersebut, di mana kita membagi kategori lomba tersebut menjadi dua kategori, yaitu Business Initiation Plan Competition, di mana untuk Business Initiation Plan tersebut itu bagi teman-teman yang mempunyai ide bisnis yang baru mau memulai usaha atau usahanya belum berjalan seperti itu. Jadi teman-teman yang masih punya ide bisa masuk dalam kategori tersebut. Dan untuk seandainya teman-teman udah punya bisnis, nah tapi umurnya masih kurang dari 2 tahun juga bisa masuk kategori tersebut, di mana untuk kategori BIP tersebut juga ada kategori peserta lagi, yaitu terdiri dari 3 kategori peserta, yaitu award dan alumni LPDP, mahasiswa dan umum, serta siswa SMA, MA, dan SMK. Sedangkan bagi teman-teman yang udah punya bisnis yang sudah berjalan berusia minimal 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu kita juga bisa masuk, kita juga menyediakan kategorinya, di mana di sini kategorinya yaitu Business Growth Plan Competition. Jadi bagi teman-teman yang sudah jalan bisnisnya bisa masuk di Business Growth Plan Competition, di mana di sini juga ada 2 kategori peserta, ada awardee dan alumni LPDP serta mahasiswa dan umum. Nah, berikut pembagian wilayah dari bisnis competition di tahun 2024 tersebut. Kita tahun ini ada 10 wilayah, di mana wilayah satunya terdiri ada wilayah Papua dan Maluku, itu kita gabungkan. Yang kedua itu wilayah Sulawesi. Yang ketiga ada di wilayah Kalimantan, keempat ada wilayah Sumatera, selanjutnya ada wilayah Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, wilayah Yogyakarta, dan wilayah Bali Nusa. Jadi bagi teman-teman yang di wilayah Kalimantan misalnya, nah ini teman-teman akan bersaing terlebih dahulu dengan teman-teman yang berasal dari Kalimantan. Jadi bukan langsung bersaing dengan teman-teman di seluruh Indonesia, seperti itu. Berikut tema dari bisnis yang kita berikan, yaitu di tahun 2024 ini kita ada penambahan tema, yaitu terdiri dari 9 tema, itu dimulai dari lingkungan, kesehatan, teknologi, pendidikan, bioteknologi, budaya dan pariwisata, industri kreatif, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sosiopreneur. Jadi teman-teman nggak usah ragu nih, jika punya ada ide bisnis di kesehatan, teman-teman juga bisa langsung masuk di tema kesehatan. Jadi misalnya teman-teman jurusan gizi mau ikut daftar bisnis competition, dia bisa langsung masuk ke tema kesehatan seperti itu, ataupun bioteknologi maupun sosiopreneur untuk memanfaatkan budaya lokal atau yang ada di Kalimantan seperti itu. Nah, berikut timeline dari kegiatan 5Me 2045 pada tahun 2024, di mana saat ini kita launching kemarin itu di tanggal 5 Oktober, dan sekarang itu kita masih jalan di pengumpulan proposal bisnis teman-teman yang akan disubmit seperti itu. Dan kita selalu mengingatkan bahwa tanggal 16 November jam 23.59 merupakan penutupan pendaftaran. Jadi jangan lupa submit proposalnya sebelum jam 23.59 di tanggal 16 November seperti itu. Nanti setelah teman-teman mengumpulkan proposal ide bisnisnya, nanti kita akan melakukan feedback proposal. Jadi nanti dewan juri atau reviewer akan memberikan feedback terhadap proposal yang telah teman-teman submit. Kemudian teman-teman kembali merevisi dan kembali mensubmit ke aplikasi yang telah kita sediakan seperti itu. Dan selanjutnya diadakan seleksi proposal tingkat wilayah. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember nanti akan ada pengumuman 10 besar finalis tingkat regional. Nah, ini kegiatannya akan kita lakukan secara online.
Selanjutnya, setelah pengumuman 10 besar finalis tingkat regional, kita akan melakukan pertemuan teknis untuk presentasi regional, dan ini juga kegiatannya dilakukan secara online. Dan tanggal 22 Desember akan ada pengumuman tim terbaik dari regional, hingga tim terbaik regional akan masuk ke tim untuk tingkat final, seperti itu. Nah, setelah pengumuman tim terbaik regional ini, kita masih melakukan mentoring secara online dan pengumpulan pitch deck. Jadi, teman-teman kita tetap akan melakukan mentoring dari awal hingga akhir seperti itu. Dan di tanggal 21 Januari nanti ada investor pitch day, di mana teman-teman akan dipertemukan dengan para investor yang ada, dan ini juga merupakan hari grand final untuk tingkat nasional seperti itu, dan penentuan juara dari business competition tahun sekarang. Nah, dan semoga di tahun 2025 kita juga akan mengadakan short course. Semoga tahun ini menjadi surprise bagi teman-teman semua seperti itu. Jadi, kalau tahun kemarin kita adakan di NUS Singapura, dan untuk tahun 2025 nantikan sebagai surprise-nya seperti itu. Nah, berikut keuntungan dari teman-teman mengikuti 5Me 2045 tersebut. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan jejaringan. Kenapa teman-teman akan mendapat jejaringan? Karena di sini teman-teman akan bertemu dengan teman-teman pelaku usaha yang lainnya dari berbagai bidang, serta dari berbagai kategori bidang ilmu seperti itu. Jadi kita bisa sharing di sini bagaimana tentang bisnis mereka, bagaimana keilmuannya, dan lainnya juga seperti itu. Dan juga di sini akan didapatkan pengalaman praktis seperti kegiatan mentoring, pembuatan pitch deck, dan ketemu dengan investor seperti itu. Jadi ini juga pengalaman praktis bagi teman-teman untuk mengikuti bisnis competition tersebut, serta juga didapatkan program pengembangan kompetensi entrepreneurship, di mana ini berupa short course. Jadi short course tersebut teman-teman diberikan pelatihan oleh para tim ahli pada bidangnya seperti itu. Kalau tahun kemarin itu teman-teman dipertemukan dengan para mentor dari luar negeri seperti itu. Misalnya juga ada dana pengembangan usaha, serta akses ekosistem kewirausahaan dan investasi, dan juga tidak lupa penghargaan dan pengakuan prestasi. Berikut mekanisme pendaftarannya. Jadi, teman-teman cukup satu orang founder yang melakukan submisi dari proposal atau ide bisnis yang akan teman-teman kumpulkan. Jadi cukup satu orang menggunakan akun Gmail. Kenapa kita di sini memilih akun Gmail? Karena kita akan berkomunikasi dengan teman-teman melalui akun Gmail tersebut. Dan para founder itu diharapkan mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, serta mengunggah proposal bisnis sesuai dengan persyaratannya. Dan teman-teman bisa cek nanti di link SID/5Me 2045. Mungkin di sini bisa saya lihatkan. Nah, di sini di web pendaftaran tersebut juga sudah dijelaskan bagaimana pendaftaran peserta, buklet peserta, FAQ, serta laporan kendala pendaftaran. Jadi, jika teman-teman mengalami kendala pendaftaran, teman-teman bisa langsung lapor ke kontak person yang sudah kita sediakan. Ini ada 2 kontak person, serta juga di sini telah ditampilkan juga template proposal bisnisnya. Jadi, teman-teman yang baru masih punya ide, yaitu Business Initiation Plan, bisa melihat template proposalnya di sini, dan juga BGP. Jadi ada perbedaan antara BIP dan BGP, karena kalau BIP kita masih perencanaan, sedangkan BGP adalah untuk bisnis yang sudah berjalan seperti itu. Nah, berikut untuk bukletnya. Nah, di buklet tersebut juga sudah dijelaskan secara detail apa itu bisnis kompetisi yang secara BIP untuk kategori awardee dan alumni, mahasiswa dan umum, untuk kategori SMA, SMK, MA dan sederajat, dan juga begitu juga untuk kategori BGP. Jadi sudah secara detail banget di sini dijelaskan seperti itu. Juga tema bisnisnya juga sudah sudah dijelaskan juga, dan untuk konten dan ketentuan pendaftaran juga sudah ada di dalam buklet tersebut. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, jangan lupa untuk
cek terlebih dahulu buklet yang telah kita sediakan seperti itu, karena di buklet ini juga telah dicantumkan tentang syarat detail dari persyaratan umum dari masing-masing kategori eh, bisnis kompetisinya seperti itu. Dan juga di buklet ini juga telah di-spill secara langsung penilaian dari masing-masing tahapan kegiatan bisnis competition tersebut. Jadi di tahapan 1 apa saja penilaiannya juga sudah dijelaskan di sini. Saya scroll dulu. Nah, berikut penilaian dari tahap pertama. Jadi teman-teman udah bisa langsung menilai nih, kira-kira di tahap pertama ini apa aja sih penilaian yang akan dilakukan terhadap proposal kita. Jadi terhadap di tingkat wilayah apa-apa aja nih penilaiannya juga sudah dijelaskan di sini secara detail seperti itu. Di tahap 2 nanti apa saja penilaiannya juga sudah dijelaskan, begitu juga di tahap 3 dan di tahap 4. Nah, berikut untuk template dari masing-masing kategori bisnis. Nah, jadi di sini juga sudah dicantumkan apa saja format dari eh, bisnis yang akan template proposal bisnis yang akan teman-teman submit. Jadi di sini sudah dijelaskan juga berapa kata yang harus teman-teman gunakan. Jadi di sini maksimal itu kurang lebih 250 kata ringkasan yang teman-teman gunakan. Jadi untuk di peluangnya, masalahnya, dan yang lainnya itu maksimal 250 kata. Dan untuk template yang BGP yang ini ternyata BGP, ternyata ini untuk teman-teman yang format untuk proposal bisnis yang BIP. Nah, di sini juga udah dijelaskan secara detail. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengikuti format tersebut jika ingin mendaftar dan mensubmit proposal dari ide bisnis teman-teman yang akan teman-teman submit. Selanjutnya, nah di sini partners kita dari mana kita dari awal hingga sekarang dan insya Allah kedepannya kita disupport oleh APSKI, yaitu Perkumpulan Program Studi Kewirausahaan Indonesia, di mana APSKI sangat membantu kita mulai dari awal persiapan hingga sekarang kegiatan ini dilaksanakan seperti itu. Jadi juga ada disupport oleh partners yang lain seperti Pijar Foundation, Plug and Play, serta universitas-universitas dari anggota APSKI. Berikut ekosistem bisnis kompetisi pada tahun ini itu ada Kementerian Keuangan, Lembaga LPDP, Mata Garuda Pusat dan Daerah, Universitas, SMA atau SMK, serta adanya komunitas-komunitas yang lainnya. Dan inilah hasil yang diharapkan dari kegiatan bisnis competition di tahun kemarin dan di tahun sekarang itu, di mana yang diharapkan adalah hasilnya yaitu terciptanya 5 juta pengusaha di tahun 2045. Jadi ini adalah salah satu langkah yang diadakan oleh LPDP dan Mata Garuda dalam terciptanya 5 juta pengusaha di tahun 2045, di mana yang telah kita sampaikan di awal tadi. Jadi ide-ide dari teman tersebut nanti akan kita kolaborasikan dengan para mentor, investor, dan inkubator seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Mas. Saya kembalikan. Oh iya, sebelum saya kembalikan, mungkin di sini ada sedikit video di tahun kemarin, yaitu tentang perjalanan teman-teman ke NUS. On behalf of the National University of Singapore, I would like to warmly welcome you to Singapore and NUS. LPDP brings 57 participants across the country, from Maluku to Jambi, from Kalimantan to Nusa Tenggara Timur. They are the winners of business plan competition conducted by LPDP last year. Having a fireside chat with VC
That's actually help us to learn about fundraising techniques, tricks. Miss Jessica shared that actually make business that is profitable first instead of looking at the emerging technology. I hope the participants can make as many friends as possible because in their entrepreneurial journey, they probably need a lot of friends to help them along the way. Be it people who can bring them to places they need to go, bring them to people that they need to meet, or to bring them to the resources that they need. We want them to go to NUS, one of the best universities in the world and very strong in venture creation program. We want them to learn on site in Singapore as a city of entrepreneurship. They're not only learning about knowledge and skill of entrepreneurship, but also the attitude, the character to develop entrepreneurship, and they will come back to Indonesia later on, spread the spirit of entrepreneurship and how we develop entrepreneurship in the right way, in the good way. About teamwork in Dragon Bird. So we learn about collaborative to other partner at our team in our board, so we can reach our goal together. Currently, I'm in Block 71 Singapore. I learned about branding, especially in the branding strategy. We can know that where our startup should be and how the branding strategy should be reformed in our startup. Just finished a panel discussion about how certain founders have incorporated in Singapore. So my team and I have collectively decided to empty our cups and really take in everything from everyone around us. This includes our teammates and other startups as well. We're now in Changi Airport, specifically in Changi Experience Studio. So because my startup is antimicrobial coating, we get an idea that we can use projectors to see the bacteria to show customers on the animation of the bacteria and viruses and how our product can kill the bacteria in the surface. The main points, we learned what entrepreneurship is and how should we build our entrepreneurship portfolio, and it's actually not about the money. There is a lot of systematic thinking, I should say, and critical thinking involved. You must go out and see the world. You must see how real-life entrepreneurs actually are doing their business, and you must see by your own eyes how their business is being operated. It will very, very much expand your horizon. Hi, I'm Jessrel. My company's name is Ruth. We're a chronic illness management platform. Hi, I'm Vira from Dapur Emak-Emak. I'm the CEO of Markas Wallet. We are engaged in manufacturing. My startup called Nasho, making a nano coating. And currently, I'm building Ecopia.id, which is a meal plan generator. My startup name is Cofilm. We provide antimicrobial coating. We own Sparklet. We produce soap, shampoo, and deodorant for the people who are going to Hajj and Umrah. One word to describe this program is insightful, Progressive, impeccable, Life-changing. life. teamwork. Fellow founders who might be beginners or more experienced, come here with an open mind and empty your cups, because you will learn so many great, amazing things. And of course, you will network with a lot of people. This includes startup founders in Singapore. Nah, itu keseruan dari kegiatan short course business competition tahun lalu. Nah, semoga pemutaran video tadi juga menjadi salah satu memotivasi teman-teman semua untuk mengikuti business competition tahun sekarang, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Mas Panca, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmadanis atas penjelasan yang sangat informatif ya, terkait dengan mekanisme tata cara pendaftaran
dan juga proses dan apa sih yang didapatkan oleh para peserta dalam mengikuti LPDP Business Competition ini. Dan izin mengingatkan kepada para peserta, jika ingin untuk mengajukan pertanyaan, silakan dipersiapkan ataupun mengirimkan via chat room yang ada di Zoom, dan juga bertanya. Ini gimana Kak Rahmadis, apa ada nih peserta yang bertanya langsung? Kira-kira nanti saja atau kita lanjut ke pemateri yang kedua? Kita lanjut ke pemateri berikutnya aja, Mas Panca ya. Kepada Muhammad, kita izinkan nanti di setelah pemateri yang kedua ya. Baik, kita persilakan kepada Bapak Masmud Fajri Saputra sebagai pemateri yang kedua yang akan berbagi pengalaman dan tips sukses dalam mengikuti kompetisi serta dampak kompetisi terhadap pengembangan ide bisnis. Saya izin memperkenalkan Bapak Masmud. Bapak Masmud ada di Zoom. Siap, ada. Halo, bisa didengar suara kami, Pak? Siap. Saya izin memperkenalkan Bapak Masmud Fajri. Beliau merupakan lulusan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, dan Bapak Masmud ini sudah menjuarai ya, juara 3 LPDP Business Competition Plan Initiation di tahun 2023. Tak perlu berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bapak Masmud Fajri. Kami persilakan. Terima kasih. Saya izin share screen-nya. Oke, yang pertama, terima kasih atas kesempatannya. Maaf Pak, masih agak sedikit ini kurang jelas suaranya. Tes. Bisa didengar, Pak? Bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi perkenalan terkait dengan kompetisi bisnis LPDP Fest 5Me 2025 untuk tahun 2024 ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada hadirin. Saya ingin mengenalkan judulnya terlebih dahulu. Yang kita bahas hari ini, selain pengalaman yang telah kita lalui di tahun sebelumnya, kita akan sedikit mengulik gimana sih perjalanan kami dalam menemukan ide yang kita lombakan di LPDP Business Competition dan dipercayakan untuk menjadi juara ketiga dan mendapatkan short course ke Singapura. Jadi ini ada beberapa yang ingin kami sharing ke teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Saputro. Ini adalah beberapa pengalaman pekerjaan kami, dan saya merupakan lulusan D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak di tahun 2020. Ini udah 4 tahun dari semenjak saya lulus ya. Beberapa pengalaman saya untuk di SMA dulu, saya pernah jadi SPV Bank Egen, dan saya kerja sebentar di klinik laboratorium Sakura di Pontianak, dan saya dari situ mendirikan bisnis yang istilahnya bisa dibilang rungkat ya, yaitu iCare Pontianak. Itu semacam aplikasi online untuk mempertemukan antara perawat dan pasien secara real time, karena zaman itu lagi viralnya Gojek dan kita mulai beralih ke digital. Cuman karena keterbatasan finansial dan juga keterbatasan kemampuan tim, kita shut down project ini. Nah, baru di tahun berikutnya kita mencoba bergerak ke bahan alam dan kita kombinasikan dengan kebutuhan medis yang ada di masyarakat, yaitu pendirian inti bioindustri atau di trademarknya kita sebut sebagai Finalways. Saya entusias di entrepreneurship, sosial, dan innovation in sustainability. Nah, teman-teman, kita sebelum masuk ke materi pengen diskusi sebentar dong. Ada yang pernah ini nggak dengar tentang konsep dari wirausahawan independen? Jadi
Kalau boleh teman-teman bantu saya untuk mengisi lembar kosong yang ada di layar teman-teman. Boleh di komen. Oke, kita hitung sampai 10 ya. Kira-kira yang nomor 1 itu apa yang paling atas? Ya, ya. Keduanya apa? Dan ketiganya apa? Boleh diaktifkan ininya chatnya. Ayo teman-teman. Kita ini ya. Ada fokus ya. Untuk Ini foto. terkait Kedua, yang definisi wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki. Kalau menurut saya untuk wirausaha itu memiliki sesuatu yang dia ada bernilai jual, ada nilai oke, jualnya. kita dapat jawabannya bernilai. Oke, nice. Ada lagi? Kemudian yang kedua, ada yang bisa bantu kita? Boleh searching di Google silahkan. Definisi wirausaha adalah seorang yang melakukan pengelolaan perorganisasian dan berani menanggung segala risiko dalam apa nih? Menjalankan peluang usaha, Oke, mengambil menjalankan. jalankan. Boleh, nggak ada masalah. Kita nggak cari masalah. Jalankan. Barangan aja bebas teman-teman. Sekarang ini guys. Wirausaha adalah usaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara bla 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 dan bla bla bla. Ayo, kita kasih clue ya. Boleh nih, Pak, cepat dan tanggap bisa. Cepat tanggap kayak BN. Iya. Terjadi cepat dan tanggap. Oke. Ada yang bisa bantu? Oke, cukup ya. Waktunya habis. Sekarang kita lihat di lembar berikutnya. Sebenarnya jawabannya apa nih? Nah, ternyata jawabannya adalah bisa dilihat di depan ya. Yang pertama, wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai atau value. Jadi ini yang perlu di landmark oleh teman-teman ketika starting. Sorry, sebelumnya teman-teman udah pada punya usaha masing-masing kan ya? Karena secara timing deadline-nya 2 hari lagi. Ini mungkin insight aja buat teman. Jadi wirausaha itu harus memiliki nilai lebih atau value, benar tadi kata teman. Yang pertama itu nilai atau value, dan yang kedua adalah apa yang bisa diciptakan itu adalah peluang usaha untuk usaha yang baru. Nah, yang ketiga, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Ini adalah 4 kata kunci yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, ketika teman-teman bangun usaha itu harus punya value, novelty atau nilai lebih yang tidak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha lain, sehingga ketika kita dihadapkan oleh 10 pilihan, teman-teman itu menjadi salah satunya. Kenapa sih saya harus meloloskan Anda? Kenapa saya harus pilih Anda untuk memenangkan? Kenapa saya harus pilih Anda untuk dibeli produk? Itu value, daya tawar. Cuman ketika teman-teman bikin bisnis tapi nggak ada value-nya dan dikompetisikan dengan lain, itu akan sedikit bingung nanti penyelenggaranya. Bagaimana proses teman-teman itu supaya bisa dipilih dalam value. Kemudian inovasi ini ada cara terbentuknya, ntar kita jelasin. Kemudian efektif dan efisien. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah gebrakan ataupun membuat sebuah bisnis itu, usahakan ketika pengerjaannya itu dengan biaya yang seminim mungkin dan juga dengan hasil yang seefisien mungkin. Ini adalah syarat utama ketika teman-teman starting from below ya. Jadi dari nol. Karena apa? Karena di awal bangun bisnis itu tidak dipungkiri bahwa teman-teman pasti butuh modal, keuangan. Syukur kalau misalkan ada yang anaknya konglomerat ataupun punya modal gede gitu.
Jadi bisa starting tanpa perlu memberikan resiko. Bahkan pengusaha-pengusaha besar yang nilainya triliunan pun tetap akan memperhatikan salah satu aspek ini. Ini tidak boleh dikecualikan. Oke. Kalau Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara membuat bisnis yang sustainable dan juga layak untuk dipertaruhkan oleh teman-teman di 5Me 2045. Nah, kita harus tahu dulu dari mana sih si inovasi itu bisa terjadi. Nah, kita punya silsilah nih. Kita sebutnya sebagai silsilah ilmu pengetahuan, di mana terbentuknya sebuah ide dan inovasi. Jadi orang-orang zaman dulu itu ketika menemukan sesuatu itu diawali oleh kejadian. Awal mula terjadinya sebuah pengetahuan itu diawali dengan kejadian. Contoh, misal Isaac Newton bisa menemukan konsep dari gravity. Kejadian apa ya membuat si Isaac Newton ini menemukan gravitasi? Ada sebuah apel jatuh di kepalanya, dan itu membuat dia terkesan. Jadi ada kesan yang ditimbulkan dari apel yang jatuh. Jadi kesan itu akan diproses secara logika dan diproses menggunakan akal sehat. Ketika sebuah kejadian itu diproses, pikiran manusia itu akan menganggap tersebut sebagai peristiwa. Kapan disebut sebagai peristiwa? Ketika hal itu dicatat. Jadi cara untuk mengikat ilmu itu adalah dengan dicatat. Setelah kejadian itu terjadi, peristiwa itu dicatat, maka akan timbul sebuah sensasi di dalam benak manusia, baik dari segi mental maupun dari lingkungan fisik. Nah, mental ini berasal dari dalam dirinya. Nah, lingkungan fisik itu adalah kontak yang terjadi di luar tadi. Akan menstimulasi kesadaran. Nah, ketika kesadaran ini dihadapkan dengan keterbatasan, akan timbul rasa penasaran atau rasa ingin tahu. Nah, ketika orang udah mulai nih, ngerti ya jalannya sekarang ya, udah mulai penasaran nih, teman-teman, contoh misalkan apabila dihadapkan dengan kehidupan sehari-hari penasaran, wah kenapa ya mobil kok bisa gerak, bisa jalan, pasti penasaran, searching di YouTube, di Google, oh rupanya ada mesinnya, oh mesinnya kenapa bisa jalan, ada bahan bakarnya, kenapa bahan bakarnya bisa menimbulkan mobil itu supaya bisa berjalan, ternyata ada pressure, ada gear, ada roda dan lain-lain yang saling mendukung supaya si mobil itu bisa berjalan. Nah, stimulasi penasaran itu akan menimbulkan tindakan untuk belajar si orang-orang ini, dan ketika dikombinasi dengan rantai berpikir, tindakan itu tadi akan mendorong seseorang untuk melakukan aksi. Apa aksinya? Biasanya mereka akan riset, akan tanya, atau cari tahu sendiri, walaupun tanpa metodologi. Nah, hal tersebut akan menimbulkan reaksi dan refleksi. Reaksi dan refleksi itu akan meningkatkan kemampuan dan pemahaman setelah mereka beraksi tadi. Kalau teman-teman mulai penasaran tapi nggak ada aksi, nggak akan ada nih kemampuan. Yang sini miss. Tapi kalau penasaran itu disertai dengan aksi, akan timbul kemampuan dan pemahaman. Ketika pemahaman ini ditambah dengan informasi, informasi ini bisa dari berbagai sumber referensi, bisa sumber dari intuisi, bisa dari kitab yang beragama biasanya, di sumber pengetahuan, ketika dikombinasikan dengan pemahaman akan menimbulkan sebuah pengetahuan. Nah, inilah awal mula terciptanya sebuah ide. Maka kalau kita garis bawahi, yang paling penting itu adalah ada masalah dulu, kemudian ada rasa penasaran, disertai dengan aksi, baru teman-teman akan timbul pengetahuan. Nah, biasanya di sini akan disintesis sebuah inovasi. Nah, itu jalan untuk menemukan sebuah inovasi. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Area to strike. Nah, ini ketika teman-teman udah tahu nih di mana sih terbentuknya sebuah ilmu pengetahuan itu, kita masuk ke area object strike. Jadi kita biasanya di bisnis itu dibagi menjadi dua. Ada sociopreneur, ada yang pure bisnis. Sociopreneur
itu biasanya fokusnya itu ada di impact-nya. Itu sociopreneur. Kemudian yang dikejar itu adalah quality. Dia bakal fokus banget di sini. Dan yang terakhir itu ada value di sana. Nah, kalau yang pure bisnis biasanya bermainnya di kuantitas. Dan mereka akan kejar profile company, pengalaman, udah ngerjain berapa project. Nah, itu perbedaan antara sociopreneur dan pure business. Dan di mana sih mereka bakalan bermain inovasinya? Pertama di source. Source itu adalah bahan baku. Ini teman-teman bisa main di sini, bahan baku. Kita ambil contoh, karena kita wilayah Kalimantan ya, paling banyak di sini apa? Biasanya itu ada bahan alam, bisa dari perkebunan, bisa dari bahan alam, bisa dari ataupun perkebunan, bisa dari apapun yang ada potensial di wilayahnya. Contoh kalau Kalimantan itu biasanya sawit, ada karet, ataupun yang biasanya biofarmaka yang ada di sini, yang nggak ada di tempat lain seperti tengkawang. Ini teman-teman yang bisa dimaksimalkan pemanfaatnya. Nah, model manufakturnya atau fabrikasinya, sociopreneur dan pure business itu beda fabrikasinya. Kalau sosio, biasanya mereka akan berkolaborasi dengan warga lokal, pemilik lahan, ataupun kelompok rentan, kelompok masyarakat yang memang bisa dibilang tingkat berdayanya rendah. Nah, kemudian target kalau misalkan di pure business, mereka akan lebih cenderung untuk membangun rumah produksi. Dan mereka akan mengejar produktivitas skala tinggi. Nah, kalau karena mereka kolaborasi dengan warga lokal, otomatis kuantitas mereka, volume mereka kecil. Tapi harga mereka akan tinggi karena ada value di sana. Contoh, misalkan saya membuat sebuah lotion anti nyamuk gitu kan. Lotion anti nyamuk repellent karena di sini banyak malaria dan DBD ya. Dari bahan alam contoh Alamanda Kartatica L karena ada zat fenol yang bisa anti serangga dibuat menjadi anti DBD itu tadi. Nah, dia akan membuat value di sini dengan membeli produk lotion kami, Anda akan membantu kehidupan sekian banyak kelompok rentan. Nah, kalau misalkan dia pure bisnis, dia akan kejar-kejaran di fabrikasi. Berapa banyak saya akan produksi di bulan ini, berapa banyak saya bisa membuat produk turunan dari lotion ini ataupun bahan ini. Nah, itu beda fokusnya antara manufacturing pure business dengan sociopreneur. Target konsumennya pun beda. Kalau konsumer untuk sociopreneur, dia nggak akan kejar banyak. Biasanya mainnya di skala rumah tangga dan juga kelompok-kelompok tertentu yang memang concern di pemberdayaan sosial. Tapi kalau konsumen pure business itu biasanya jangkauan marketnya itu lebih luas. Contoh, saya harus kirim ke seluruh pulau yang ada di Indonesia dan mereka harus membayar dengan harga yang tidak terlalu mahal karena saya kejarnya jumlah konsumennya, bukan yang dikejar adalah value dari produk yang dijual. Jadi ketika yang di sini dituntut sociopreneur untuk barang yang bagus, nah yang di sini ditutup jumlah penjualannya. Kadang nggak sinkron nih, akan berlawanan. Kejar sociopreneur tapi pengen juga jadi pure business itu agak sulit. Kenapa? Karena kapasitas produksinya pasti kecil dan modalnya terbatas. Tapi kalau sociopreneur pengen banget jadi pure business, Anda bisa open investment. Nah,
Gimana sih cara membentuk idenya? Setelah kita tahu kan segmen mana aja yang bisa dimainin di proses pengembangan sebuah ide, kita masuk ke segitiga terbalik. Ini adalah konsep sederhana untuk membuat sebuah inovasi baru. Nah, ide itu selalu datang dalam keadaan tidak utuh. Nah, kita sebagai kelompok yang terpelajar harus memaksimalkannya dengan critical design thinking. Kita sebut sebagai critical design thinking. Jadi, setelah kita lihat masalah skala luasnya yang tadi kita sebutkan, kita ambil contoh karena teman-teman nih dari Poltekkes Palangkaraya ya, penyelenggaranya ya. Salam kenal dari Poltekkes Pontianak. Semoga nanti bisa ketemu. Nah, kita ambil ini ya, isu kesehatan yang ada di Kalimantan yang kita bahas tadi. Contohnya itu tadi lagi banyak itu DBD dan malaria. Ini masalah umum. Sebenarnya nggak cuma terjadi di Kalimantan, tapi Kalimantan itu endemik. Ini kan ada ini ya, ada keunikan, ada value di situ, keunikan dari penyakit ini cuma paling banyak terjadi di Kalimantan. Kan istrinya dari Bill Gates pernah datang ke sini melakukan riset tentang ini dan juga lumayan tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah masalah kita dukung dengan data dari BPS ataupun dari Kemenkes untuk mendukung latar belakang kita. Berapa sih jumlah DBD yang ada di Kalimantan Barat? Berapa sih jumlah malaria? Nah, kemudian kita kerucutkan lagi. Apa saja sih yang bakal kita perhatiin di penyakit-penyakit ini? Misal kita fokus ngambilnya DBD. Itu penyebabnya adalah nyamuk. Aedes aegypti. Nah, ini sampai sekarang dari kesehatan lingkungan maupun dinas kesehatan juga masih mengembangkan bagaimana cara menyelesaikan ini si nyamuk ini supaya tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Bahkan ada yang mengembangkan teknologi nuklir supaya nyamuknya itu tidak bisa bertelur dan lain-lain. Ada yang menciptakan repellent. Contohnya kita sebut mereknya Autan itu ya, ataupun obat nyamuk, dan lain-lain itu faktor masalah. Ini adalah yang biasa dikerjakan oleh masyarakat secara umum. Teknologi-teknologi ini. Nah, kita cari peluangnya. Di mana ngelihat peluang dari penanganan yang sudah ada nih. Kita masuk ke identifikasi. Kita lihat dari nuklir, repellent, obat nyamuk, semuanya pasti punya kelemahan. Nah, itu yang kita highlight. Nuklir, kelemahannya gimana? Oh, nuklir ini bahaya, ntar meledak lagi. Gimana ntar kalau ada mutasi genetik? Nah, itu jadi pertanyaan juga dari masyarakat. Repellent, kita pakai autan, nanti kalau kulitnya rusak gimana? Itu kan jadi isu juga. Kalau obat nyamuk, masalah di paru-paru. Nah, ketika udah nemu masalah, kita bikinlah sebuah, kita ambil konsepnya. Kita bukan istilahnya jelekin yang lain ya, tapi kita lengkapi kekurangan yang ada sebelumnya di produk lain dengan kebaruan yang kita miliki. Contoh, misalkan mengusir nyamuk itu harus dengan barang benda yang ditempel di kulit. Tapi ternyata apa sih yang bisa mengusir nyamuk itu dari autan itu tadi? Ternyata ada kandungan-kandungan fragrance-nya, ada aroma-aroma tertentu. Nah, itu yang bisa kita buat dalam bentuk sediaan lain. Contoh sekarang ada yang baru, teknologi nano sebutlah. Nano itu ketika disemprot sekali bisa memantul ke seluruh ruangan. Jadi bukan manusianya lagi yang diberi penangkal tapi langsung ruangannya. Tapi gimana caranya supaya dia melewati isu keamanan itu tadi. Aman. Nah, itu salah satu contoh design thinking untuk menemukan sesuatu yang baru. Kita update juga teknologi apa yang lagi hype sekarang. Mainin nano, mainin sudut pandang lain seperti itu. Nah, ini adalah solution fit. Nah, ketika Anda sudah menemukan konsep seperti itu, tinggal Anda teman-teman cari nih barang apa yang bisa dibikin jadi solusi itu tadi. Biasanya pakai apa? Bisa jadi misalkan bahannya kita ganti autan, biasanya aromanya apa? Lavender ya, lavender. Kita ganti dengan yang endemik Kalimantan. Apa yang ada kandungan yang sama, misalkan tengkawangnya atau bunga Kamboja
yang ada aroma wanginya yang anti nyamuk, ataupun biasanya sereh, cuman sereh agak panas ya, sereh wangi itu bisa. Nah, tinggal teman-teman maksimalkan gimana yang kita sebutkan tadi, mulai dari resource-nya, manufacturing-nya, konsumen targetnya, dan juga produk akhir yang akan dibuat itu tadi. Nah, kalau udah, teman-teman bisa mulai nih bikin semacam judul ataupun core business cerita yang akan dibangun oleh teman-teman. Dari masalah yang tadi kita sebutin, pertama objeknya nyamuk, penyakitnya DBD, biasanya solusinya repellent atau penangkal. Pak, teknologinya apa? Adding value, misalkan nano. Bahannya apa? Misalkan serai. Baru dibikin judul yang bagus. Anti nyamuk, semprot, anti DBD. Dari nano serai. Ini contoh ya. Nah, ini barang saya, jangan dipakai ya. Jangan dibikin jadi bisnis lagi saya kembangin. Ini untuk insight aja buat teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, dari yang udah kita lihat tadi itu adalah model design thinking. Nah, apa sih yang beda antara systematic thinking dengan yang linear thinking? Kalau linear thinking itu yang kita kasih contoh itu tadi, ketika ada masalah, solusinya cuma ini, nggak ada solusi lain. Yang paling enak ini. Nah, itu subjektif. Tapi ketika Anda udah masuk systematic thinking, itu bakal cari dari berbagai macam sudut. Dari resource-nya yang diperbarui, dari produk N-nya yang diperbarui, ataupun dari adding value yang ditambahkan. Nah, untuk implementasinya itu sebenarnya ada banyak tingkatan ya. Mulai dari degree of problem sampai ke degree of understanding. Semuanya diagramnya itu saling tegak lurus. Nah, di titik paling awal dari yang kita ketahui itu ada hal-hal yang kita sadari dan kita mengerti. Di tingkatan berikutnya ada yang kita sadari, cuman kita tidak terlalu ngerti. Dan masih banyak yang lebih besar lagi itu yang sebenarnya yang harus kita lebih fokus di sana. Itu ada hal yang tidak kita sadari juga tidak kita pahami. Nah, itulah teman-teman yang bisa dimainkan di arah sana. Di blind spot itu tadi. Nah, ini ilustrasinya buat secara sederhana. Yang kita jelasin di awal tadi. Pada umumnya, si mainstream entrepreneur itu mainnya cuma di volume and quantity. Kenapa? Karena mereka jarang yang mau ambil resiko. Tapi ketika ada value dan quality yang dikejar, biasanya dia bakal bikin bisnis baru. Contoh tersebut yang paling gede adalah Gojek gitu kan. Gojek awalnya itu kan cuma opang ya. Cuman opang, Gojek pangkalan. Ketika digitalisasi, dia bisa menjangkau lebih banyak orang. Adding value di situ. Ada kualitinya. Entah itu biaya layanan, kemudahan pemesanan, fleksibilitas, kecepatan, itu yang tidak dimiliki oleh ojek pangkalan. Nah, upgrade itulah yang kadang jarang bisa diterima oleh entrepreneur-entrepreneur yang konvensional biasanya. Oh, aku udah senang begini, dia hidup di zona nyaman. Jadi karena udah merasa enak, dia nggak mau berkembang. Itu tuh yang PR yang harus dihadapi. Nah, ini ada sedikit tambahan buat teman-teman terkait perbedaan bisnis yang akan teman-teman bangun ataupun yang udah teman-teman bangun. Jadi penting buat diketahui apakah bisnis teman-teman itu painkiller
atau vitamin sebenarnya. Kita sebutinlah beberapa contoh painkiller. Painkiller ini kalau kita ambil pengertian itu kita nggak bisa kalau nggak ada barang ini. Sederhananya seperti itu. Kita ambil contoh Instagram. Kita ambil contoh Gojek. Kita ambil contoh beras. Kita ambil contoh Indomie. Nah, kenapa Instagram masuknya painkiller? Orang di Indonesia itu background-nya itu senang dengan status sosial. Dia senang diakui. Aktualisasi diri. Siapa yang nyiapin medianya buat orang-orang di Indonesia itu bisa mengupload ini si Mark Zuckerberg itu dari Instagram. Karena apa? Kualitas fotonya bagus. Jadi kadang kalau kita lihat di hierarki Maslow, puncak paling tertinggi adalah aktualisasi diri. Nah, makanya Instagram itu masuk dalam painkiller karena sangat menjawab banget si kebutuhan-kebutuhan di lingkungan ini oleh manusia itu tadi. Terbukti user Instagram sekarang sekian puluh juta. Maka dia bisa masuk sebagai painkiller. Nah, Gojek di kota-kota besar, sebagaimana yang sudah kita sebutin di awal tadi, dia itu ada fleksibilitas, kemudahan, order, dan tidak terbatas ruang maupun waktu. Bahkan layanannya sekarang macam-macam. UMKM bergantung banget sama si Gojek. Dia masuknya jadi painkiller. Has become a part of our life. Beras, nggak ada yang nggak makan beras di sini ya. Indomie, siapa yang kalau tanggal tua tetap nyarinya Indomie. Kalau nggak sekunderinya apa? Proma. Nah, ini yang anak-anak mahasiswa nih biasanya nih. Ini udah masuk ke painkiller ya. Udah dibahas itu tadi. Nah, sekarang ada produk-produk bisnis yang golongannya itu vitamin. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang kita itu sebenarnya nggak butuh banget, tapi kadang itu laku aja gitu loh. Nah, contohnya itu ada Starbucks. Starbucks. Ini mahal banget. Ada Jeko. Ada apa lagi? Kita sebutlah Supra, RR. Nah, ini masuknya vitamin. Kalau orang punya, dia bakal seneng. Kadang harganya mahal. Ada yang beli. Cuman kalau ini nggak ada, kita masih bisa still alive peacefully. Nggak ada masalah sebenarnya. Itu adalah golongan vitamin. Nah, jadi teman-teman penting untuk mengetahui apakah bakalan bermain di painkiller yang dimana orang bakal butuh banget dengan teman-teman ataupun hanya main di vitamin itu tadi. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini contoh bisnis yang udah kita kembangin. Setelah kita tentuin nih kita mau main di painkiller ataupun di vitamin, kita udah tahu kita mau main di bahan baku atau main di produk akhir, kita bakal inovasiin apanya. Kita bentuk nih bisnisnya tadi, kita bikin narasi, kita bakalan kerjain apa. Nah, Pinawes, kita bikin logo, kita bikin branding. Pinawes adalah startup bioteknologi yang memanfaatkan serat alam untuk produk turunan yang ramah lingkungan. Itu kita sebut sebagai identitas. 2 menit lagi ya, Mas. Siap. Itu sebagai identitas. Nah, teman-teman harus punya nih, istilahnya ketika ditanya, teman-teman bisnisnya apa? Sebutin ini penting banget ya. Nah, setelah teman-teman nentuin identitas, teman-teman harus menentukan priority expenditure, baru mulai bisnisnya. Yang dasar dulu dipenuhin. Kalau ini udah dipenuhin, baru masuk ke yang nomor 2. Baru yang paling terakhir, scale up. Jangan terbalik, scale up dulu, baru nentuin core bisnis terbalik. Nah, ini contoh perjalanan yang udah kita kerjakan dari tahun 2019 sampai ke 2023. Awalnya kita bukan usaha pembalut. Nah, kita usaha serat nanas yang bikin produk kerajinan. Cuman karena nggak profit, kita pivot. Kita manfaatin serat nanasnya untuk dibuat menjadi kapas yang digunakan untuk adsorben pembalut wanita yang ramah lingkungan. Nah, apa sih yang dilihat kendaraan investor?
Biasanya itu target pengguna dan market size. Kalau di kita itu pembalut itu market size-nya cukup banyak, bisa main di B2C, bisa main di B2B. Ada analisa TAM Samsom namanya, itu bisa teman-teman cari nanti ya. Kemudian analisa ekonominya, ketika teman-teman nawarin investment, bagaimana perhitungannya, analisa NPV-nya. Nah, teman-teman juga penting nih untuk membentuk sebuah tim yang proper. Jadi jangan cuma sendiri aja kayak tusuk sate, tapi siapin yang memang bekerja bareng sama teman-teman. Nah, contoh di Pinawes itu harus ada farmasi karena kita ngerjain barang steril. Dan juga kita harus punya raw material analis. Nah, untuk milih leader juga ada caranya. Nah, usahain main yang di high trust, middle performance atau high trust, high performance. Kalau yang ini nih, jangan nih, yang toxic juga jangan. Kalau yang di target teman-teman CSR, bisa main di gold dan impact. Kalau di Pinawes sendiri, ini adalah contoh impact-nya ke petani, ke wanita, kelompok rentan, pemerintah, akademisi. Masing-masing punya impact yang memang berdampak. Nah, setelah LPDP, kemudian terkait sama komisi dan menang, alhamdulillah saat ini kita udah menambah dan memperdayakan lebih dari 20 kelompok wanita. Dan kita udah punya tambahan 2 unit mesin. Dan kita udah menyediakan produk pembalut ini, EcoPatch, yang ramah lingkungan karena bisa terdegradasi secara alami selama 53 minggu ke beberapa pondok pesantren yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kita juga udah membangun 1 unit laboratorium produksi dan steril. Kita udah juga dikenal di berbagai tempat setelah dapat shortpost dari NUS Singapura itu. Nah, ini adalah impact yang sangat luar biasa dari kompetisi FIVE 2045. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya dari Bapak Mas Fajri yang telah menjelaskan tentang bagaimana ide bisnis itu dibuat ya, dari mana asalnya hingga mengerucutkan sehingga menjadi ide bisnis yang layak untuk dikembangkan. Terima kasih juga atas testimoni apa yang telah didapatkan setelah mengikuti lomba bisnis competition. Baik, kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand untuk menanyakan langsung kepada pemateri, baik dari kepada pemateri pertama dan kedua, atau juga mungkin mengetiknya di kolom chat. Secara di hybrid sepertinya ada. Mohon izin Pak, perkenalkan saya Fitra Teguh Imanda, mahasiswa dari Prodi Gizi, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik. Nah, mohon izin nih Pak, saya boleh nggak minta gambaran terkait peluang usaha di bidang gizi? Misalnya ada mungkin produk gitu atau apapun, anything. Oke, itu pertanyaan diajukan kepada Pak Mahmud Masmud ya. 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 Silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini sangat semangat sekali ya, Mas. Mas siapa tadi? Boleh diulang? Teguh. Teguh. Mas Teguh. Ini ya, masih kertas kosong. Nah, jadi peluang bisnis di wilayah dietetik. Jadi kemarin tuh ada sebenarnya finalis lain dari Jakarta itu namanya Mas Raja, yaitu bikin semacam aplikasi dietetik. Jadi boleh teman-teman pelajari aplikasi diet. Jadi di situ teman-teman bakalan mendapatkan layanan, contohnya misalkan dia IMT-nya berapa, terus dia itu alergi apa aja, kemudian dia itu nggak seneng makan apa. Nah di situ bakalan dilayanin sama si aplikasi diet itu menu yang pas
menu apa yang cocok buat teman-teman makan di siang, sore, atau malam. Dan bisa delivery makanannya. Jadi sebenarnya dia ini bisnis aplikasi apa? Apakah layanan makanan, F&B, ataupun layanan digital sebenarnya. Nah, sebenarnya dia kombinasi keduanya. Ini contoh yang bisa teman-teman kerjakan aplikasi Dayeng. Ataupun, yang unik juga di situ ada konsultan ahli gizinya. Dia bisa dokter, bisa juga tenaga ahli dari lulusan teman-teman tadi, jurusan gizi misalnya. Itu bakalan advice si customer-nya untuk menghindari apa dan makan apa. Dan aplikasi itu laku. Itu salah satu contoh ya. Ketika teman-teman pengen bergerak di bidang digital yang seperti dietetik. Kenapa? Karena orang butuh banget nih sekarang advice terkait makanan apa yang sehat dan tidak sehat. Makanan mana yang verified atau enggak. Jadi dia bakalan kerjasama dengan penyedia layanan makanan. Contoh, dia bakal kerjasama dengan catering. Dia bakal kerjasama dengan sebutlah pembuat snack ya. Ataupun dia akan bekerja sama dengan rumah sakit. Biasanya kan ada ya rumah sakit yang menyediakan makanan khusus untuk orang sakit, entah dia misalkan diabetes atau dia sedang cuci darah, kan kebutuhan nutrisinya beda-beda tuh. Nah, itu bisa teman-teman garap yang seperti ini modelannya. Itu salah satu pandangan untuk teman-teman. Nah, apabila teman-teman pengen bikin mainnya di produk yang ada value-nya, novelty-nya di Indonesia, apa yang paling terkenal biasanya? Yang izinnya juga nggak terlalu ribet, biasanya jamu. Jamu yang memasukkan bahan alam. Kalau di lokalan Kalimantan, biasanya jamu dari apa? Teman-teman bisa riset sendiri, pergi ke tempat yang tradisional banget gitu. Misalkan contoh di pedalaman pertengahan Kalimantan, biasanya bakal bertemu sama saya mati. Nah, jadi teman-teman bisa pergi ke pedalaman yang banyak daerah-daerah tradisional seperti perkampungan Dayak. Biasanya mereka untuk kesehatan minum apa sih? Nah, teman-teman bisa bawa produk itu keluar, pergi ke kota untuk diriset. Masuk ke Skopindo, uji ini kandungannya aman atau enggak. Uji lagi ke laboratorium yang ada di kampus masing-masing. Oh, ternyata makanan dan minuman ini bagus. Contoh, misalkan orang selain jamu, misalkan biasanya makan umbut, katakanlah lontar atau umbut dari kelapa. Nah, teman-teman, karena orang males ya makan makanan seperti itu karena masaknya susah, cuma bisa dibikin santan, dibikinlah karena kandungan gizinya bagus, misalkan karbohidratnya ada, T-nya ada, bikin bentuk yang mudah dimakan. Sebutlah misalkan snack bar, bakal saingan sama si fit bar misalkan. Snack bar bisa juga makanan siap saji, entah dibikin tepung tinggi nutrisi. Nah, bisa dibuat jadi untuk mengatasi stunting dan lain-lain. Misalkan ditambah adding value entah sumber protein, misalkan dari ikan khas Kalimantan, misalkan ikan tapa, ikan gabus, bisa dikombinasi nih, karena belum ada yang bikin kan, misalkan dari umbut kelapa dikombin sama ikan gabus, proteinnya ada, karbohidratnya ada, bisa jadi snack bar ataupun tepung tinggi protein. Nah, teman-teman starting berpikirnya seperti itu. Kayak di awal tadi kita jelasin masalahnya apa, kemudian resource-nya ada apa aja, kemudian modifikasinya gimana. Terserah teman-teman ubah barangnya, teman konsepnya sama. Silakan cari bahan apapun yang ada di sekitar, bahkan makanan tradisional pun kayak bubur pedas dan lain-lain itu bisa. Misalkan bubur pedas susah dibikin, padahal makanan
makanan masa kecil gitu kan. Bikin yang sasetan kayak model Indomie, tinggal seduh, tinggal instan, itu juga bisa jadi peluang bisnis di kalangan gizi. Misalkan kurang bergizi nih karena miding itu ataupun pakis itu kan agak susah treatmentnya, teman-teman bisa improve untuk meningkatkan si eh, proses pengolahan pakis itu tadi. Jadi banyak yang bisa dikelola dari sumber-sumber yang ada di sekitaran kita. Jadi kayak gitu konsepnya. Jadi saya ngajarin konsepnya, teman-teman nanti improve sendiri ya. Oke, saya rasa Terima kasih, Pak. jelas ya. Siap. Baik, terima kasih kepada Mas Teguh yang udah bertanya. Kira-kira dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Yang dari hibrid ataupun dari peserta yang ikut melalui Zoom. Baik, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya Putri Rahayu dari program studi Gizi dan Dietetika. Saya ingin bertanya terkait pengalaman ataupun tips and triknya Kak, di mana ada dua kategori kan, ada BIP dan BGP. Dari dua kategori tersebut terlihat adanya perbedaan, di mana kalau BIP itu baru planning ataupun bisnis yang di bawah 2 tahun. Namun kalau BGP itu sudah dijalankan hampir mungkin lebih dari 2 tahun. Apakah ketika dalam menilai proposal yang dilihat itu, apakah keduanya ada perbedaan ketika yang satu hanya plan dan yang satu sudah terjalankan bisnisnya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Putri. Kepada Kak Rahmadianis, silakan dijawab Kak. Baik Kak, boleh diulangi sekali lagi Kak? Izin memperjelas pertanyaannya ya. Jadi dari pertanyaan Kak Putri tadi ada dua kategori ya untuk lomba bisnis ini, ada yang BIP sama BGP. Kira-kira yang menjadi pembedanya itu dan tips dan trik untuk lomba bisnisnya, gitu ya Kak Putri ya? Iya, silakan jawab Kak. Baik, perbedaan dari dua bisnis tersebut ya. Jadi dari pertama itu dari sisi segi ini ya, yang satu sudah BIP itu sudah berjalan, BIP itu masih perencanaan, jadi teman-teman yang masih punya ide itu bisa ikut di bagian ini BIP, jadi seperti itu masih ide, tapi sedangkan bagi yang sudah berjalan itu bisa mengikuti di BGP, karena perbedaannya terlihat dari yang pertama itu teman-teman BIP secara format ya, itu pertama perbedaannya itu dari ya kalau BIP itu mereka harus membuat prototipe-nya terlebih dahulu dan di ininya calon penggunanya seperti itu. Sedangkan di BGP itu sudah ada barangnya, sudah jadi, dan juga sudah ada pemasukan atau revenue-nya seperti itu. Dan juga di BGP itu sudah ada penggunanya, jadi usernya sudah jelas siapa aja nih pasarnya seperti itu. Sedangkan di BIP kita masih menentukan siapa saja target pasar kita seperti itu. Dan dari segi format pun kita juga sudah jelaskan tadi, itu secara format juga dibedakan antara BIP dan BGP seperti itu. Nah, untuk tips and triknya mungkin kita bisa bertanya ke Kak Mahfud Fajri, karena beliau sendiri yang sudah mengikuti prosesnya dari awal hingga akhir seperti itu. Mungkin Kak Mahfud bisa sharing tips bagaimana bisa sampai di tahap final seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Jadi sedikit sharing-sharing terkait pengalaman kita kemarin pas daftar seleksi mulai dari tingkat lokal sampai ke nasional. Jadi di awal itu kalau teman-teman idenya, proposalnya itu udah sesuai dengan juknis ataupun instruksi dari panitia, saya yakin secara administratif teman-teman bakal diperhatikan, dan yang paling perlu dibenahi adalah feedback dan balasan email ketika teman-teman udah submit.
Jadi ketika jurinya bilang, ntar kamu ubah ini, kemudian perbaiki ini, kalimatnya disesuaikan dengan ini, kemudian kembangkan ini. Itu yang BIP ya. Teman-teman kerjakan sesuai dengan instruksi dari jurinya. Saya yakin teman-teman bakal kemungkinan lolosnya itu lebih besar. Nah, gimana caranya setelah teman-teman kalau di BIP itu ya bisa sampai ke pusat selain karena ide yang unik, pemecahan masalahnya bagus, juga teman-teman harus nyiapin pemodelan prototype. Nah, itu jadi kunci banget prototype itu. Prototyping ketika barangnya ada, eksis, bisa dilihat jadi walaupun masih ide ya, walaupun masih ide tapi ada prototype barang yang bisa dipegang, itu akan lebih menarik buat para jurinya untuk dinilai. Ketika teman-teman bentuknya aplikasi, ada mock up-nya, ada desainnya. Ketika teman-teman bentuknya barang yang memang bisa dimakan, bisa dipegang, bisa dijual, ataupun memenuhi fungsi dari kebutuhan dasar manusia itu tadi, itu akan lebih bagus. Jadi prototipe itu juga kunci. Apakah udah TKT 1, TKT 2, TKT 3, tingkat kesiapan teknologinya itu tadi semakin mendekati ke arah penjualan, semakin bagus. Kemudian yang tidak kalah penting adalah uji-uji. Ketika teman-teman nih udah bikin barang sesuatu sesuai dengan standar enggak yang ada di Indonesia. Contoh SNI, kemudian uji laboratorium mulai dari mikroorganismenya, logam beratnya, apakah sudah layak digunakan apakah bisa layak digunakan oleh masyarakat kalangan terbatas. Nah, itu juga penting. Nah, kemudian kalau dari yang growth, saya nggak terlalu mengingat. Kalau saya lihat, biasanya kalau yang growth itu jalannya udah 2 tahun dan mereka punya valuasi yang tinggi. Selain valuasi, mereka juga ada value-nya yang berhubungan dengan kebermanfaatan di masyarakat dan mereka bisa solving itu. Contoh, misalkan ada masalah banyak disabilitas, banyak janda ataupun kelompok rentan, dan mereka ada keterbatasan ekonomi, keterbatasan sekolah, mereka tidak punya soft skill yang mumpuni, tapi ketika mereka bisa diajak untuk ikut bekerja bersama di sociopreneurship, mereka akan menjadi nilai lebih yang akan diperhatikan oleh dewan jurinya biasanya. Karena dia bakal ngelihat seberapa berdampak inovasi ataupun penemuan bisnis teman-teman selain buat untuk diri pribadinya teman-teman, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Ada dampak nggak sih? Kemudian ada dampak nggak buat pemerintah? Misalkan kita bisa mengurangi sampah yang di pembuangan akhir dengan membuat produk yang biodegradable. Jadi nggak perlu dibuang ke sampah, cukup dikubur di tanah. Ataupun berdampak bagi khazanah keilmuan di institusi pendidikan. Misalkan teman-teman bikin penemuan baru, coba tahu ntar teman-teman malah bisa ditawarin dapat Nobel gitu kan. Nah, dari situ semuanya ada potensi itu, barangnya harus baru banget, ada inovasinya dan nggak ngejiplak. Teman-teman juga harus punya legal. Ketika teman-teman udah berani show up penemuan teman-teman, teman-teman juga harus menyiapkan yang namanya HKI ataupun legalitasnya. Karena beberapa kali pengalaman kami setelah ikut beberapa perlombaan ataupun championship di idea startup, kadang ide kita itu di copy paste, diambil konsepannya, ditiru, terus dibikin oleh saing lain yang memang valuasinya udah gede. Ada beberapa yang awalnya nggak jual pembalut, tiba-tiba setelah kita tawarin investasi, mereka bakalan bikin juga yang sama kayak kita, tapi nggak ngelibatin kita. Nah, teman-teman jangan sampai oversharing juga. Ketika ditanya sama jurinya, kalian udah haki belum? Udah punya paten belum? Nah, itu yang harus disiapkan sebelum teman-teman nanti misalkan lolos ke babak berikutnya. Saya rasa itu akan memperkuat teman-teman. Saya rasa itu, Mbak. Baik, terima kasih jawabannya Kak Ramadhani sama Kak Masmur. Gimana dengan Kak Putri? Apakah sudah cukup? Baik, cukup Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Aku nyala boleh nggak? Oh iya Pak, silakan Pak, waktu dan tempat silakan. Boleh ya? Aku 2 menitan. Saya masih rapat nih, tapi aku minta waktu 2 menit
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali ini bisa menyapa teman-teman di seluruh Kalimantan ya, utara, selatan, timur, barat, tengah ya, kelihatannya keren sekali. Kalimantan ini memang menjadi viral sekarang menemukan kepentingannya ya. Banyak sekali sumber daya alam dan tentunya harus didukung oleh manusia-manusia yang keren. Kita ingin juga Indonesia nggak akan pernah maju kalau di luar Jawa nggak maju. Jadi Kalimantan harus segera maju. Maju itu pasti tentunya masyarakatnya untuk menggerakkan ekonomi. Saya pikir gerakan ekonomi yang paling utama itu terletak di pelakunya. Penggerak ekonomi itu yang entrepreneur. Dan ini harus ada cara terstruktur untuk menjadikan Anda atau membuat Anda tertarik kemudian masuk ke dunia kewirausahaan. Tanpa itu maka Kalimantan tidak akan pernah maju, Indonesia tidak akan pernah maju. Nah itu kita punya mimpi di seluruh provinsi, di seluruh perguruan tinggi, negeri maupun swasta, itu muncul pabrik-pabrik wirausaha. Ini yang terus kita dorong rekan-rekan, tahun lalu kita jalankan dengan 5 ribuan, semoga tahun ini juga sekitar itu. Dan kami sudah sampaikan juga ke Pak Menteri ya, Mendikti Saintek untuk ikut mendukung program ini sehingga mudah tersebar dari Merauke sampai Sabang. Dan saya pikir kalau kita bicara sumber daya alam, ya sumber daya pertanian, laut segala macam, Indonesia tempatnya. Kami baru diskusi ya terkait dengan sumber daya alam yang di bawah tanah. Kalau Anda tahu ada tentunya batu bara, ada nikel, ada kobalt, ada yang lebih keren-keren lagi kan. Metal-metal platinum dan kemudian osmium dan segala macam yang harganya sangat-sangat mahal. Itu ada di kita semua. Nah, siapa yang mendapatkan manfaat itu adalah butuh orang-orang seperti Anda itu untuk bergerak ke arah situ. Jadi kami yakin betul dengan gerakan kewirausahaan ini, tentunya dengan bekal teknologi, baik metalurgi maupun material science dan juga ilmu-ilmu lainnya, saya pikir Indonesia akan segera melejit ya, terutama dari daerah ke daerah. Dan sekaligus ini adalah sebenarnya pemerataan kekuatan ekonomi, jangan tertumbuh pada 1-2 orang saja, tapi bisa menyebar ke seluruh rakyat Indonesia karena hanya rakyat Indonesia yang tahu Kalimantan itu punya apa dan butuh apa. Nah, perlu orang-orang kreatif seperti Anda datang menyerap terus bergerak di bidang kewirausahaan. Ini kira kita dorong dan kami berusaha mendorong Anda untuk ikut program ini sebenarnya untuk berlatih, terutama yang mahasiswa untuk berlatih, ya kan, alumni juga terus kalau entrepreneurship itu berlatih seumur hidup sebenarnya, jatuh bangun, bisnisnya naik turun, kemudian kolaborasi, dan lain-lain itu saya pikir butuh pengalaman dan kekuatan mental untuk itu. Dan saya yakin kekuatan mental itu akan terbangun kalau Anda bergerak dalam sinergi ya, dalam jejaring. Dan jejaring kita tidak hanya di Indonesia, kita juga berjejaring dengan luar negeri, dengan Singapura tadi disampaikan oleh Mas Panca. Saya pikir kita juga akan menjangkau Cina dan tentunya kita punya jejaring Amerika yang nanti akan kita gerakkan untuk supaya Anda punya akses ke internasional. Indonesia ini pantas menjadi negara maju bersama dengan negara-negara maju lainnya di ranah global. Dan saya pikir semuanya tergantung dari Anda, tergantung dari kita, bagaimana memanfaatkan ya sumber daya yang kita punya. Kalau sumber daya alam Anda nggak akan bertanya kan bahwa kita kaya. Yang belum kan sumber daya manusia nih. Maka itu kita gerakkan tidak hanya lewat LPDP tapi juga lewat gerakan-gerakan seperti kewirausahaan entrepreneurship ini. Saya pikir itu, saya terima kasih kepada teman-teman semua yang memfasilitasi ini. Saya bangga sekali, Anda aktif sekali tadi tanya jawabnya. Terutama Mbak yang terakhir tadi, aku bahagia sekali ya, pertanyaannya sangat tajam dan cukup teknis ya, bagaimana bisa terlibat di sini. Saya senang sekali kalau bisa terkait dengan perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah yang ada di Kalimantan. Sampai itu Mas Panca, salam hormat dari Jakarta. Selamat untuk terus bergerak maju untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dilaso atas motivasinya. Semoga dari para peserta yang ikut di sini bisa untuk mensubmit proposal dan juga bisa lolos sampai ke nasional dalam business competition. Baik, untuk karena masih ada waktu, mungkin ada dari para peserta yang dari Zoom untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan. Apakah ada? Kalau tidak ada,
mungkin kalau misalnya yang dari onsite gimana Bu? Masih ada kah? Tes satu. Mungkin kita bisa menyapa teman-teman dari provinsi lain, Mas Panca, dari Kalbar, Kalsel, Kalimantan Utara, Kaltim. Adakah teman-teman dari Kalsel? Pertanyaan mungkin ada? Teman-teman dari Kalimantan Barat? Dari Kalimantan Utara? Kalimantan Tengah? Dari Kalimantan Tengah? Yeay. Izin menanyakan. Teman-teman, baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan Ada Bu, ini dari Kak Lia ya. Ada. Oh ya. Silakan. Mungkin izin menanyakan terkait teknisnya. Jadi sebelumnya itu kan pendaftaran online-nya itu tidak sampai 16 November. Jadi kurang lebih tanggal berapa gitu, yang diperpanjang sampai tanggal 16 November. Untuk teman-teman yang mungkin sudah mendaftar duluan, yang pokoknya akan diberi feedback, apakah feedbacknya nanti setelah tanggal 16 November berbarengan dengan yang lainnya, atau memang sebelum itu ada feedbacknya. Baik, silakan kepada Kak Ramadanis. Oke, baik Kak Lia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagi teman-teman yang udah submit sebelum tanggal 16 November, insya Allah nanti feedback dari reviewer itu akan sama semuanya. Jadi setelah tanggal 16 November kita akan menyebar proposal teman-teman tersebut ke para reviewer, kemudian para reviewer nanti akan memberikan feedback setelah dari tanggal 16 tersebut sampai sebelum tanggal 27 Desember, seperti itu. Maaf, 27 November ya, saya salah seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara yang sudah submit di tanggal 16 November, sebelum tanggal 16 November atau sebelum penutupan di tahap sebelum perpanjangan seperti itu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih jawabannya Kak Ramadanis. Gimana dengan Kak Lia, apakah cukup? Cukup Kak, makasih. Terima kasih kepada Kak Lia. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, karena sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, gimana dari Ibu, apakah kita closing statement gitu? Ya, silahkan Mas Panca. Baik, untuk teman-teman dari semua peserta yang di sini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa ya untuk membuat proposal bisnisnya dan mendaftarkan bisnisnya, karena masih ada waktu sekitar 2 hari lagi untuk submit proposalnya. Semoga dengan waktu yang singkat ini bisa dimaksimalin ya untuk wilayah Kalimantan seluruhnya. Saya berharap semua ya, peserta ini bisa mensubmit proposalnya. Terima kasih kepada Kak Ramadhani. Mungkin ada closing statement, Kak. Mungkin dari saya sedikit saja. Kita tunggu proposal dari teman-teman semua sehingga nanti teman-teman bisa memberikan kontribusi nyata terhadap Indonesia dan mencapai salah satu tujuan kita tadi, yaitu 5 juta wirausahawan di tahun 2045, dan hal tersebut juga sudah dibuktikan oleh Kak Mahfud Fajri yang sudah mengikuti bisnis kompetisi ini pada tahun lalu, dan tahun sekarang bisnisnya alhamdulillah berjalan sampai ke depannya seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ramadhanis. Kepada Mas Mahmud Fajri, dipersilakan Mas. Ya, pokoknya teman-teman semua semangat ya.
anak Kalimantan juga bisa kok, nggak cuman yang ini doang orangnya. Tuh dengerin katanya Pak Wilarso tadi kan udah dikasih clue ya buat teman-teman ya. Dari yang di bawah tanah, yang di atas tanah, semuanya disesuaikan, dimanfaatkan, dimaksimalkan buat jadi inovasi yang keren. Saya yakin teman-teman di sini dari 77 orang lebih semuanya memiliki ide dan bakat. Saya awal dulu sempat ini loh apa kayak minder kuliah perawatan kok bangun bisnis gitu awalnya sempat minder cuman ketika kita jalanin kita ketemu dengan orang-orang yang memang mendukung seperti di LPDP ini kita bakal bertambah percaya diri kita bakalan nemu jati diri kita buat bangun usaha yang ternyata bisa berdampak buat banyak orang padahal yang awalnya kita kira receh tapi ternyata bisa menjadi jawaban bagi sebagian yang lain. Saya yakin teman-teman bisa percaya pada diri sendiri, kurang-kurangin dengar orang toksik, semangat terus. Terima kasih. Baik, terima kasih semangatnya Mas Mut. Apakah ada perwakilan dari MGD yang ingin menyampaikan sesuatu? Menyampaikan semangat dan juga ajakan kepada peserta yang dari wilayah-wilayah dari MGD Kalimantan Barat, apakah ada? MGD Kalimantan Timur atau MGD Kalimantan Selatan dan Utara? Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu. Dilupakan Kalimantan Tengah. Ada Mas dari MGD Kalimantan Tengah, mau kasih pantun aja deh. Siap, Pak. Sekaligus motivasi. Terima kasih Pak Dwi Larso. Beliau adalah Direktur Beasiswa LPDP ya teman-teman yang dari Kalimantan Tengah. Saya perkenalkan Pak Dwi Larso yang tadi sudah memberikan arahan semangat motivasi kepada kita. Mudah-mudahan dari Kalimantan Tengah akan ada menjadi salah satu pemenang ya dimanapun kategorinya. Amin. Dan jangan lupa diviralkan ya teman-teman yang dari Kalimantan Tengah juga dari teman-teman lain meskipun tinggal 2 hari lagi, but nothing impossible ya. Siapa tahu kita lah yang dapat rezekinya kali ini. Saya tutup nih dari MGD Kalteng dengan pantun ya Mas ya. Oh belum. Angin malam bertiup tenang. Cukup. Menghantar pulang dengan riang. Cukup. Sosialisasi 5MA 2045 Business Competition LPDP sudah selesai sekarang. Mari berjuang, sukses bersama, kemenangan luar biasa di masa depan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Panca. Baik, terima kasih. Pantun penutupnya Ibu dari program studi jurusan Gizi Poltekkes Palangkaraya. Baik, terima kasih atas kehadiran dari para peserta dari seluruh Kalimantan dan juga saya mengucapkan terima kasih dari panitia LPDP Business Competition kepada Kak Ramadanis telah meluangkan waktunya untuk menjadi sumber sosialisasi ini dan kepada Kak Mahmud Fajri yang telah berbagi pengalaman dalam lomba bisnis dan juga kepada pimpinan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Pak Dwi Larso dan juga kepada Mata Garuda daerah dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang telah bekerja sama dalam mensukseskan acara sosialisasi ini. Terima kasih kepada tim yang lainnya yang sudah terlibat. Saya panitia MC juga dari panitia LPDP Business Competition. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak Ibu Saya semuanya. dari MGD Kalimantan Tengah Mas. Dan tidak lupa juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada unsur pimpinan dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya yang sudah memfasilitasi kami di sini secara hybrid. Ada Bu Lia di sini, silakan Bu Lia kalau mau ada pantun. Tidak ada. Terima kasih. Selamat sore. Izin Bu, kita
karena terlalu asik nih dengan sosialisasinya sehingga lupa foto. Izin kepada teman-teman yang memungkinkan untuk open kamera, kita sesi foto dulu. Juga yuk di depan sini. Boleh kami juga foto ya Pak, tapi Ya, Bu. membelakang. Oh begini aja ya. Yuk teman-teman yuk. Baik, ya kita tunggu ya. Teman-teman yang memungkinkan untuk open kamera, dipersilahkan. Hmm. Oke. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Apakah ada gaya andalan ini, Ibu? Oke, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya peserta dan juga para narasumber dan Pak Dwi Larso. Eh, Silakan kepada teman-teman yang ingin keluar. Terima kasih ya telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi business competition. Sekali lagi, kami dari panitia sosialisasi mohon maaf jika selama sesi ini ada yang eh, kurang. Semoga Bapak Ibu dapat memakluminya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Panca. Terima kasih Kak Rahmadianis.